Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Hayya naqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Ayo, perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, 2 jam 20 menit ditambah 5 jam 35 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Jam diletakkan sejajar dengan jam, menit diletakkan dengan menit. Jadi, 2 jam 20 menit ditambah 5 jam 35 menit, 20 tambah 35 hasilnya 55, 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Jadi, hasilnya yaitu 7 jam 55 menit. Kemudian, perhatikan contoh yang kedua. 6 jam 45 menit ditambah 2 jam 40 menit. 45 ditambah 40 sama dengan 85. 6 ditambah 2 sama dengan 8 jam. Jadi hasilnya yaitu 8 jam 85 menit. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa 1 jam terdiri dari 60 menit. Sedangkan di sini satuan menitnya melebihi 60. Jadi 85 sama dengan 60 ditambah 25 menit. Nah, jadi 60 menit ini sama dengan 1 jam. Jadi 1 jam 25 menit sama dengan 85 menit. Kemudian 8 jam ditambah dengan 1 jam, hasilnya yaitu 9 jam. 9 jam 25 menit. Sekarang kita lihat contoh dari pengurangan. 7 jam 35 menit dikurang 5 jam 10 menit. Nah, sama seperti pada penjumlahan tadi, letakkan secara sejajar. Jam sejajar dengan jam dan menit sejajar dengan menit. Jadi, 35 kurang 20 sama dengan 15 menit. 7 jam dikurang 5 jam sama dengan 2 jam. Oke, mudah bukan? Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh selanjutnya. 4 jam 25 menit dikurang 2 jam 40 menit. Seperti yang kita kerjakan sebelumnya, jam dikurang dengan jam, menit dikurang dengan menit. Sehingga 4 jam dikurang 2 jam, 25 menit dikurang 40 menit. Karena 25 menit lebih kecil dari 40 menit, maka tidak bisa kita kurangkan. Sehingga 4 jam 25 menit harus kita rubah terlebih dahulu. Jadi 4 jam itu sama dengan 3 jam ditambah 1 jam. Nah, jadi 3 jam ditambah 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga 3 jam tambah 60 menit tambah 25 menit sama dengan 3 jam. 60 menit tambah 25 menit sama dengan 85 menit. Jadi, dapatlah hasilnya 4 jam 25 menit itu sama dengan 3 jam 85 menit. Nah, kemudian karena sudah melebihi 40 sehingga menitnya sudah melebihi 40, maka bisa kita kurangkan. Jadi 3 jam 85 menit dikurang 2 jam 40 menit. Hasilnya adalah 1 jam 45 menit. Materi selanjutnya yaitu menentukan lama waktu suatu kegiatan.
Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan berlangsung dapat ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Jadi kegiatan berakhir dikurangi dengan kegiatan awal. Nah, perhatikan contoh berikut. Hujan turun sejak pukul 05.30 pagi dan berhenti pukul 06.45. Berapa lama hujan turun? Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu 05.30 menandakan bahwa hujan turun pada pukul 5:30 dan 06.45 menunjukkan jam 6:45. Jadi 05 menunjukkan jam dan 30 menunjukkan menit. Begitu pula untuk 06.45. Jadi 06 menunjukkan jam dan 45 menunjukkan menit. Ya, jadi untuk melakukan pengurangan dapat kita lakukan secara bersusun ke bawah. 06.45 dikurang 05.30. Jadi kegiatan berakhir dikurang dengan kegiatan awal. Sehingga 45 kurang 30 sama dengan 15. 06 dikurang 05 hasilnya 01. Jadi hasil akhirnya yaitu 01.15. Artinya 1 jam 15 menit. Jadi lama hujan turun yaitu 1 jam 15 menit. Soal selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, jadi jam 6:25 menit ditambah dengan 30 menit. Jadi 30 menit diletakkan sejajar dengan 30 menit karena sama-sama satuannya menit. Jadi 25 tambah 30 sama dengan 55. 06 karena nggak ada kawan, maka langsung kita turunkan. Jadi Udin sampai ke sekolah pada pukul 6:55 menit. Nah, anak-anak, pengukuran waktu banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia olahraga, seperti halnya lari sprint atau lari jarak pendek. Nah, jadi kita harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti halnya olahraga. Kenapa? Karena olahraga dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, kemudian pesan dari Bu Nanda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Jadi, pergunakan waktu dengan baik untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sekian materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum